13. Nah, kata penulis rahimahullah taala, al-wajibul aini afdalu minal kifai. Al-wajibul aini afdalu minal kifai. Wajib ain lebih afdal daripada wajib kifayah. Wajib ain lebih afdal, lebih utama maksudnya daripada wajib kifayah. Ayolah hibah, jadi kewajiban itu ada yang wajib ain dan juga ada wajib kifayah. Apa itu wajib ain? Perlu antum ingat, wajib ain adalah suatu kewajiban yang syariat tuntut. Ya, syariat apa? Tuntut untuk dikerjakan dari setiap mukallaf. Wajib ain adalah kewajiban yang syariat tuntut untuk dikerjakan dari atau oleh setiap mukallaf. Ana ulangi, wajib ain adalah kewajiban yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan, untuk dikerjakan setiap mukallaf atau dari setiap mukallaf. Baik. Ini definisi wajib ain. Ada wajib kifayah. Wajib kifayah adalah kewajiban yang Allah perintahkan atau kewajiban yang syariat perintahkan untuk dikerjakan. Untuk apa? Dikerjakan tanpa memandang siapa yang mengerjakan. Wajib kifayah adalah kewajiban yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan tanpa memandang yang mengerjakan. Yang penting dikerjakan lah intinya. Yang penting ada yang melakukan. Jadi antum harus cepat ya nulisnya. Nggak perlu bagus-bagus dulu ya, kalau memang nanti mau bagus-bagus ya antum perbaiki. Ya begitu salah satu metode belajar ya. Baik, jadi hebah anak akan tanya kepada antum. Tapi sebelumnya anak ingatkan kembali, anak ulangi lagi. Intinya wajib ain itu dituntut dari setiap mukallaf. Ya. Setiap orang, setiap mukallaf harus mengerjakan. Adapun kifayah, yang penting ada yang ngerjakan. Nah, gitu dah gampangnya. Itu kalau kifayah. Sekarang anak tanya, bertauhid wajib apa? Wajib ain. Berbakti kepada orang tua wajib ain. Salat 5 waktu wajib ain. Puasa Ramadan wajib ain. Jihad setiap orang harus berjihad ya, harus datang ke medan tempur? Enggak. Wajib kifayah, yang penting ada yang berjihad, cukup. Jihad termasuk wajib kifayah. Adzan wajib kifayah. Pokoknya yang penting ada yang adzan. Mengurus jenazah wajib kifayah. Jadi intinya perbedaan antara wajib ain dan wajib kifayah. Jadi ya, kalau wajib ain itu dituntut oleh Allah atau Rasul, dikerjakan oleh setiap mukallaf. Kalau kifayah dituntut untuk dikerjakan tanpa memandang siapa yang mengerjakan, yang penting ada yang mengerjakan. Itu wajib kifayah. Nah, kaidah ini menyatakan bahwa wajib ain lebih afdal daripada wajib kifayah. Ya. Ini tentu ketika terjadi benturan. Ya, ketika kita harus memilih mana yang dikedepankan, maka tentu yang kita utamakan adalah wajib ain. Contohnya, ada seseorang, dia orang tuanya sakit dan sangat butuh dengan dia. Di saat yang sama dia ada jadwal mengajar. Maka mana yang lebih diutamakan? Mengajar agama atau orang tua? Orang tua. Karena wajib ain lebih afdal daripada wajib kifayah. Mengajar betul wajib, tapi wajib kifayah.
Tidak harus setiap orang mengajar. Kalau ada yang cukup, kalau ada yang melakukan dan cukup, sudah. Yang lainnya sunnah saja. Adapun wajib ain, maka setiap orang harus mengerjakannya. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah prioritas. Menafkahi istri wajib kifayah apa ain? Wajib ain. Ini suami yang harus apa? Menafkahi. Jangan cuman kawinnya aja, nafkahinya biar orang yang nafkahin. Ya enggak? Tetap suami asalnya. Baik. Jadi kalau seandainya ada seseorang dia punya uang hanya cukup untuk memberi kebutuhan istri contohnya atau keluarganya, lalu ada anak-anak yatim yang butuh apa? Butuh pertolongan, butuh bantuan. Menolong anak-anak yatim wajib kifayah. Memenuhi kebutuhan istri wajib ain. Ini kalau berbenturan ya. Kalau tidak berbenturan, bisa ini bisa itu, maka lakukan semuanya. Kalau tidak berbenturan, kita menggabungkan kebaikan. Tapi kalau seandainya berbenturan, maka dahulukan yang wajib ain. Baik, berikutnya al-hibah, langsung. Kaidah yang ke-14, al-kifai yanqalibu ainiyan bit-ta'in. Wajib kifayah dapat berubah menjadi wajib ain. Wajib kifayah dapat berubah menjadi wajib ain jika tidak ada orang lain yang melakukannya. Jika tidak ada orang lain yang melakukannya, wajib kifayah dapat berubah menjadi wajib ain jika tidak ada orang lain yang melakukannya. Jadi wajib kifayah bisa menjadi wajib ain bagi orang-orang tertentu. Ya, bagi orang-orang apa? Tertentu. Contohnya mengurus jenazah. Kalau seandainya di suatu kampung nggak ada orang yang bisa mengurus jenazah kecuali si Joko contohnya. Kecuali apa? Si Joko. Nggak ada lagi selain Joko yang bisa. Maka bagi si Joko mengurus jenazah bukan lagi wajib apa? Wajib kifayah, tapi wajib ain. Contoh lain, adzan asalnya wajib kifayah. Tapi kalau seandainya sudah masuk waktu dan tidak ada orang lain yang bisa adzan kecuali si Paino contohnya ya. Siapa? Si Paino. Maka jadi wajib apa? Ain bagi Paino tadi. Jadi wajib kifayah bisa berubah menjadi wajib ain jika tidak ada orang lain kecuali dia gitu. Kecuali apa? Si dia. Bisa berubah. Tergantung kondisi ya. Begitu juga dokter contohnya. Kalau seandainya di suatu negeri atau suatu daerah tidak ada satupun dokter yang bisa mengobati penyakit tertentu kecuali dia, maka bukan lagi jadi wajib kifayah, wajib ain bagi orang tersebut. Mengajar ilmu agama, mengajar agama al-hibah itu asalnya wajib kifayah. Ya, wajib apa? Kifayah. Tapi kalau seandainya tidak ada selain si fulan yang mengajar, maka jadi wajib ain bagi orang tersebut. Wajib ain, bukan lagi wajib kifayah, sehingga harus ya, tidak boleh tidak. Baik. Jadi intinya wajib kifayah bisa berubah jadi wajib ain jika tidak ada orang lain yang mengerjakannya atau melakukannya. Kaidah berikutnya. Kaidah yang ke-15. Yajuzu at-tatawwu'u bi jinsil ibadatil fa'itati
ma'attisa'il waqt. Baik. Boleh ya melakukan ibadah sunnah, boleh melakukan ibadah sunnah yang sejenis dengan ibadah yang terluput. Boleh melakukan ibadah sunnah yang sejenis dengan ibadah yang terluput selama waktunya masih luas. Selama waktunya masih luas. Boleh melakukan ibadah sunnah yang sejenis dengan ibadah yang terluput selama waktunya masih luas. Tadi kita udah singgung al-hibah terkait dengan wajib muwassa' ya. Baik. Ibadah yang sejenis, mungkin ada di antara kita yang tidak paham. Salat ya, salat wajib, ibadah yang sejenisnya apa? Salat sunnah. Puasa wajib, ibadah yang sejenisnya adalah puasa sunnah. Nah, ini maksudnya. Jadi boleh melakukan ibadah sunnah yang sejenis dengan ibadah yang terluput selama waktunya masih, maksudnya selama waktu pelaksanaannya masih luas. Seperti yang kita contohkan tadi, ada orang dia punya utang Ramadan 10 hari contohnya. Kemudian masuklah bulan Syawal. Boleh enggak sebelum dia mengqadha puasanya? Boleh enggak sebelum dia mengqadha puasanya dia puasa 6 hari Syawal? Ini jawabannya. Kaidah ini. Apa kata kaidah ini? Boleh melakukan ibadah sunnah yang sejenis dengan ibadah yang terluput selama waktunya masih luas. Berarti boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Nih, boleh. Ya. Kalau masih luas, saran anak kan Syawal kan sebulan ya 30 hari ya. Kalau bisa qadha dulu, maka qadha dulu, itu yang lebih afdal. Ya, qadha dulu. Mungkin 2 hari, 3 hari setelah Idul Fitri dia qadha. Kan 10 hari doang. Kan masih ada waktu untuk Syawal. Kecuali mungkin Syawalnya hanya tinggal 6 hari. Maka ya sudah, dia boleh puasa Syawal dulu, baru setelah itu qadha. Kenapa? Karena waktu pelaksanaan qadha ini luas, dan kaidah mengatakan boleh melakukan ibadah sunnah yang sejenis dengan ibadah yang terluput selama waktu pelaksanaan masih luas. Tadi juga sudah kita contohkan terkait dengan sholat. Contohnya ada orang ketiduran. Ada orang, maksudnya laki-laki, dia ketiduran, belum sholat zuhur. Dia bangun ketika sholat zuhur sisa 10 menit lagi waktunya. Boleh nggak dia sholat sunnah dulu? Boleh, karena masih mencukupi. Tapi kalau seandainya tinggal 5 menit atau 4 menit, maka waktunya sudah mudhayyak, sehingga dia udah nggak usah sholat sunnah ini dulu yang terpenting, sholat yang wajibnya. Kalau masih longgar, maka nggak masalah, boleh melakukan ibadah sunnah yang sejenis dengan ibadah yang terluput selama waktunya masih luas. Jadi kalau seandainya masih 10 menit tersisa waktu zuhur, dia wudu terus mau sholat sunnah dulu, qobliyah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, karena waktunya masih longgar, masih mencukupi. Jadi kalau seandainya tidak mencukupi, boleh tidak? Tidak boleh. Kan di sini syaratnya apa? Selama waktunya masih luas. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya kita langsung. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tadi di pertemuan sebelumnya ya kita singgung kaidah ini. Sesuatu yang jangan antum tulis dulu. Suatu kewajiban apabila tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu
maka sesuatu ini menjadi wajib. Suatu kewajiban apabila tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Menjadi apa? Wajib. Ana ulangi, suatu kewajiban, enaknya diginiin ya, ini pakai gini nih. Suatu kewajiban apabila tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini menjadi wajib. Kalau ini ya di situ itulah ya untuk menulisnya. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib, dan ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan berjalan atau datanglah intinya. Berarti berjalan atau datang ke masjid hukumnya wajib. Ya hukumnya wajib. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi haji ini tidak bisa terlaksana kecuali berangkat ke sana, ke Saudi. Berarti berangkat hukumnya wajib. Jadi suatu kewajiban apabila tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Menjadi wajib. Begitu juga zakat. Ya. Zakat tentu bagi orang yang sudah mencapai nisab hartanya dan juga sudah sampai haul adalah wajib. Dan zakat ini tidak bisa sampai kepada yang berhak kecuali dengan mencari apa? Orang yang berhak menerima zakat. Berarti mencari orang yang berhak menerima zakat hukumnya wajib, karena menunaikan zakat tidak bisa terlaksana kecuali dengan tadi mencarinya. Baik, salat hukumnya wajib ya. Nah, salat ini tidak bisa terlaksana dengan benar kecuali apabila seseorang taharah terlebih dahulu. Berarti taharah hukumnya wajib. Ya, apalagi taharah jelas. Jadi ini perlu kita selalu ingat ya, suatu kewajiban apabila tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu jadi wajib. Jadi al-hibah, wasilah wajib itu wajib, sarana wajib itu juga wajib, sarana wajib itu juga wajib, sarana haram itu juga jadi apa? Jadi haram. Makanya ada kaidah-kaidah terkait dengan ini ya. Wasailul wajib wajib, wasailul wajibi wajibatun, wasailul harami haram. Wasilah wajib ya wajib, wasilah yang mengantarkan kepada haram maka itu haram juga. Makanya di sebelah di bawahnya ada. Baik. Berikutnya, ma la yatimul haramu illa bihi fahuwa haram. Ma la yatimul haramu illa bihi fahuwa haram. Suatu perkara haram ya. Suatu perkara haram jika terlaksana dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun haram. Suatu perkara haram jika terlaksana dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun haram. Ini mirip seperti kaidah sebelumnya ya, mirip. Jadi intinya yang menjadi sarana haram itu pun diharamkan. Contoh antum jualan golok. Antum jualan apa? Golok. Kemudian ada orang matanya merah, lagi marah, dia beli golok. Dia beli golok, dia lagi berantem nih, terus dia beli golok. Baik. Antum udah menduga nih, pasti buat apa nih? Buat apa nih golok? Buat bunuh, gitu kan? Berarti boleh nggak menjual golok ketika itu? Tidak boleh, karena menjadi sarana haram.
Bisa terlaksana tuh perkara haram dengan menjual golok. Jadi tidak boleh ketika itu menjual golok. Tidak boleh ketika itu. Merokok hukumnya haram. Berarti jual rokok haram, karena kita jual rokok berarti terlaksana ya satu keharaman. Jadi ma la yatimul haramu illa bihi wa huwa haram. Satu keharaman ya apabila terlaksana dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun jadi haram. Ya, ini perlu diingat. Baik, berikutnya. Paham ya? Paham? Baik, alif. Alif kan? Baik. Contoh. Tolong jawab. Jualan foto tuan guru. Kan banyak kan jualan di kawasan sini. Tuan guru siapa Allah gitu ya. Dan mengkultuskan tuan guru, menjadikan tuan guru seperti Tuhan, hukumnya apa? Haram. Berarti jual foto tuan guru haram. Kan berkah katanya. Berkah. Benar nggak? Nggak benar ya. Jadi tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh. Karena itu menjadi sarana terjadinya keharaman. Bahkan keharaman yang sangat besar. Kesyirikan, ya, kesyirikan. Waliyadzubillah. Menaburi kuburan dengan bunga-bunga. Ini haram, tidak boleh. Tidak boleh. Tasyabuh dengan kufar, ini perbuatan orang-orang Hindu. Dan gak ada syariatnya, gak ada contohnya. Berarti jualan bunga-bunga di kuburan untuk itu haram, tidak boleh. Karena dengan jualan itu terlaksanalah sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau ada suatu perkara haram bisa terlaksana. Ya, bisa apa? Terlaksana, kecuali apa? Bisa terlaksana dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun diharamkan. Ini namanya saddu dzara'i' di dalam istilah usul ya. Saddu dzara'i' itu menutup jalan yang mengantarkan kepada keharaman. Jadi ditutup. Berpecah belah, ribut sesama kaum muslimin, hukumnya apa? Haram. Maka semua yang mengantarkan kepada ini haram. Makanya nggak boleh ghibah, nggak boleh namimah, nggak boleh mencemooh, nggak boleh merendahkan, nggak boleh. Karena ini bisa mengantarkan kepada perpecahan tadi. Baik, intinya sudah ya, ma la yatimul haram illa bihi fahuwa haram. Berikutnya, ma kana muharraman tahrima maqasid fala tujizuhu illa darurah atau illa darurat. Wa ma kana muharraman tahrima wasail fatujizuhul hajat. Sesuatu yang haramnya haram maqasid tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuatu yang haramnya haram maqasid, antum catat dulu aja. Sesuatu yang haramnya haram maqasid tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan sesuatu yang haramnya haram wasilah dibolehkan jika ada hajat. Ulangi. Sesuatu yang haramnya haram maqasid tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan sesuatu yang haramnya haram wasilah dibolehkan jika ada hajat, jika ada kebutuhan. Ya, paham ya? Akhi barakallahu fiik, antum perhatikan dulu. Jadi di dalam syariat ini ada haramnya haram maqasid, ada haram wasilah. Antum ingat dulu. Ada haram apa? Maqasid atau haram maksud,
Ada haram wasilah, ada haram maqasid, ada haram wasilah. Udah hafal? Haram maqasid, haram wasilah, maqasid wasilah, maqasid wasilah. Haram wasilah adalah keharaman apa sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang diharamkan. Ini haram apa? Wasilah. Haram wasilah adalah sesuatu yang dia diharamkan karena dia bisa mengantarkan kepada keharaman. Ini haram wasilah. Adapun haram maqasid, ya dia adalah sesuatu yang diharamkan asalnya gitu loh. Memang zatnya itu haram, diharamkan. Asalnya diharamkan. Ana tanya, syirik ini haram maqasid apa wasilah? Maqasid. Zina haram maqasid. Baik. Berpecah belah, ribut antar kaum muslimin, ini haram maqasid. Baik. Jadi syirik ini haram maqasid, kemudian zina haram maqasid, kemudian ribut ya berpecah belah ini haram maqasid. Nah, ada yang lain haram wasilah. Haram apa? Wasilah. Nah, ada beberapa haram ya yang apa? Yang dibolehkan ketika kondisi darurat. Seperti berkata kufur ketika dipaksa, ya kalau enggak disembelih gitu ya. Maka tidak masalah ketika itu. Tapi tetap hati di atas keimanan seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Khabbab Ibn al-Arad. Ya, beliau pernah dipaksa karena disiksa. Dia dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur. Akhirnya dia terpaksa mengucapkan itu. Maka ini dibolehkan ketika kondisinya apa? Darurat. Kondisinya darurat, tidak masalah. Khamar ini khamar contohnya. Ini haramnya haram maqasid. Ya, khamar itu haram maqasid. Kondisi darurat maka tidak masalah. Contohnya ada orang dia bukan keselak, tersangkut sesuatu, makan rambutan terus nyangkut sini, nggak ada air, adanya khamar contoh aja nih, cuman ada apa? Khamar, nggak ada yang lain dan harus segera, ini kalau nggak mati nih, kan nggak bisa napas gitu kan. Terus gimana? Adanya khamar, maka para ulama mengatakan boleh, tidak masalah, karena kondisinya apa? Darurat, sekedar untuk menghilangkan yang nyangkut tadi, maka boleh, tidak masalah. Kondisi darurat. Kalau itu udah hilang ya sudah, jangan nambah dikit lah ini. Nggak boleh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, tadi ada kaidah yang satunya, yaitu kalau haramnya haram wasilah maka boleh kalau ada hajat. Jadi Anda sampaikan tadi ada di beberapa kondisi kita tuh mau nggak mau gitu melakukan sesuatu yang itu bisa mengantarkan, tapi karena ada mengantarkan kepada keharaman, tapi karena ada hajat, ada kebutuhan yang nggak bisa gitu kita hindari, sulit, baik, rumit. Ya udah, akhirnya diberikan oleh syariat. Melihat contoh, melihat aurat perempuan, ini haramnya haram maqasid apa haram wasilah? Haram yang mengantarkan kepada keharaman, dia haram wasilah. Haram maqasidnya zina. Haram maqasidnya apa? Zina. Melihat aurat wanita, ini haramnya haram wasilah. Nah, tadi kaidahnya haram wasilah itu dibolehkan ketika ada hajat yang nggak bisa ditinggalkan, ya sulit gitu, mau nggak mau. Makanya di dalam syariat bolehlah memandang wanita yang mau dinikahi, yaitu nazar. Boleh antum melihat, aduh pengen lihat rambutnya keribo kah atau lurus kah, ya, boleh, nggak masalah. Rambutnya kan aurat asalnya.
Tapi kalau memang niatnya untuk menikahi, maka dibolehkan oleh syariat. Jadi haram wasilah itu boleh ketika ada hajat. Ada apa? Hajat, dan ingat ya, hajat ini kebutuhan yang memang benar-benar sulit untuk dihindari, berat. Tapi memang sangat butuh gitu, sangat dibutuhkan. Sangat apa? Dibutuhkan. Berbicara dengan wanita yang bukan mahram. Ini asalnya bisa mengantarkan kan kepada apa? Kepada hal yang tidak baik lah. Tapi karena kalau memang ada kebutuhan, maka nggak masalah. Sekedar kebutuhan aja, sebatas kebutuhan. Antum beli ke warung, ternyata yang jaganya apa? Binian bungas. Ya. Benar ya? Binian tuh wanita kan? Ya. Bungas benar gitu ya. Tapi apakah antum gitu ngomong kan? Ini hendak menukar ini nah katanya. Saya mau beli ini gitu kan. Kalau sebatas itu aja nggak masalah. Jadi ada hajat, ada kebutuhan, maka nggak apa-apa. Tapi jangan nanti nomor HP berapa, terus nanya ini sudah punya ini kah, katanya buat apa? Nanya aja udah punya suami belum, kalau enggak saya mau lamar nih. Nah gitu nggak apa-apa. Sekalian kalau memang bagus ya, wanitanya solehah dan seterusnya. Jadi ada keharaman wasilah yang dibolehkan ketika ada apa? Ketika ada hajat. Tapi ingat, Allah Maha tahu kita betul-betul dalam keadaan butuh atau tidak, ya sangat-sangat butuh atau tidak. Baik. Wanita safar sendirian. Ini haramnya haram wasilah. Haramnya wasilah. Baik. Ya bisa mengantarkan tadi kepada perzinahan, diperkosa dan seterusnya. Tapi kalau seandainya dia nggak punya siapa-siapa, nggak bisa, sebenarnya pengen ada yang nganter, ada mahram yang menjaga gitu, tapi nggak ada. Dan ini sangat menuntut saya untuk safar. Contohnya dia negeri kafir, contohnya dia mau hijrah, cuman nggak ada keluarganya yang muslim. Sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak masalah. Atau ada seorang istri dia umrah sama suami meninggal, kan dia pulang kan, nggak ada mahram, ya nggak apa-apa. Dia karena ada kebutuhan yang mendesak ketika itu. Baik. Menyentuh wanita yang bukan mahram, apa hukumnya? Haramnya apa? Haram wasilah. Baik, contoh ada binian lagi nah, kecebur. Oh, kecebur tuh loh. Nggak ada yang melihat kecuali Yusuf. Mana Yusuf tadi? Nggak ada yang melihat, nggak ada yang bisa berenang kecuali Yusuf. Baik, apakah antum tolong? Nanti antum megang-megang soalnya. Gimana? Ya Yus. Baik. Ayo. Apakah bukan mahram, biar haram, gak boleh nyentuh, biar kayaknya mati lah, apa kayak gitu, biar aja dia mati, soalnya bukan mahram, gak ada boleh nyentuh. Enggak, kalau memang kondisi seperti itu berarti sangat butuh gitu kan, ada hajat yang memang menuntut untuk melakukan itu, maka nggak masalah. Antum jebur, antum berenang, antum pegang sesuai kebutuhan, ya jangan macam-macam megangnya. Sesuai kebutuhan aja, pegang tangannya atau apalah gitu kan, sampai ke tempat yang aman. Nah setelah sudah aman selesai, maka tidak ada lagi kebutuhan, maka apa? Ya jangan lanjutkan, langsung kenalan, ya siapa nama ini? Enggak. Berarti salaman sama wanita bolehlah, kan ada kebutuhan? Enggak ada. Kebutuhan itu enggak ada, kebutuhan akal-akalan aja itu. Ya. Tapi dia jelek Pak Ustadz. mau bungas, mau kada bungas tetap enggak boleh ya. Enggak boleh.
Ya, tetap jangan jadi alasan. Ingat Allah tahu, Allah Maha tahu kita ini mau kebaikan atau keburukan ya. Makanya ana sampaikan di awal, ketika belajar usul fiqh harus karena Allah, dan dalam penerapannya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak bertakwa nanti dipermainkan nih kaidah ini contohnya. Kaidah bertakwa. Apa kalau nggak bertakwa dimainkan? Ada hajat ini nggak apa-apa lah salaman gitu ya. Jadi kalau nggak salaman nanti dibilang apa sombong dan lainnya. Wah ini nggak mau lah, berarti ada hajat. Enggak. Ada hajat itu kayak tadi kondisinya sulit ya. Harus mau nggak mau kita menyentuh, ya sudah, gak ada masalah. Ada perempuan motornya rusak, gak pakai hijab dia, antum lewat motornya rusak nih, dia ngekol-ngekol nggak hidup-hidup, nggak ada yang lewat, tempat sepi, cuman antum yang lewat, antum tolong nggak? Tolong akhi. Ada sebagian orang, waduh nggak pakai hijab, nggak pakai hijab, kita lanjut aja. Ya akhi, ada hajat nggak masalah. Yang penting antum jangan liatin terus gitu ya. Ya, ini ya lihat motornya aja, motornya ya, kadang ngeliat dikit bukan bukan maksud gitu ya. Maksudnya nggak sengaja gitu. Jangan lihat dikit gitu. Sengaja itu nggak boleh ya. Jadi kalaupun ngelihat yang tidak sengaja gitu, nah ya, yang memang nggak mau gitu, ya kelihatan, gimana lagi. Dan ingat Allah Maha tahu. Nggak bisa kita bermain-main dengan Allah, nggak bisa. Oke. Jadi maka muharraman tahrima maqasid fala tujizuhu illa darurat, maka muharraman tahrima wasail fatujizuhu hajat. Ya, sesuatu yang haramnya haram maqasid tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, dan sesuatu yang haramnya haram wasilah dibolehkan jika ada hajat. Jika ada hajat. Ini banyak penerapannya. Intinya antum ya tadi terapkan lah ya. Terapkan. Makanya di pasar, kita boleh nggak ke pasar? Ke pasar. Ke pasar malam kah? Ke pasar apa? Ke mall. Mall kan pasar sebenarnya, cuman agak tinggi gitu ya. Boleh nggak masalah. Padahal di situ ada apa? Wow, banyak perempuan-perempuan nggak berhijab, ada musik, ada apa. Tapi boleh nggak kita tetap ke pasar? Boleh, karena memang ada hajat yang gimana lagi. Ini pasar dari zaman dulu udah begitu. Seperti itu. Baik, berikutnya. Terlalu lama kita di kaidah ini. Tahrim mukhayyar. Tahrim mukhayyar sabitun aqlan wa waqi'un syar'an. Haram mukhayyar itu ada secara akal dan terjadi secara syariat. Haram mukhayyar ada secara akal, ya masuk gitu ya, masuk akal, dan terjadi secara syariat. Jadi ada yang namanya haram apa? Haram mukhayyar ayat hibah. Baik, secara akal ya nggak ada masalah. Contoh, anak ngomong ke antum, akhi, antum bolehnya minum ini, tapi nggak boleh ini. Ini haramnya apa? Haram mukhayyar. Jadi haram yang ya apa pilihan gitu. Ada masalah nggak ketika anak ngomong kayak gitu? Ada majikan yang ngomong, kamu nggak boleh duduk di sini, ya, duduknya di situ. Dia tahrim, haram, maksudnya nggak bolehin secara pilihan gitu. Sah-sah aja kan, nggak masalah. Maka begitu juga di dalam syariat ada. Ketika antum contohnya ditawarkan oleh seorang bapak punya dua gadis. Dua gadis. Nah, saya mau menikahkan kamu dengan salah satu anak saya. Maka kalau antum pilih kakaknya haram bagi antum adiknya. Kalau antum pilih adiknya berarti haram kakaknya. Nah, ini tahrim mukhayyar. Intinya ada istilah begitu.
di dalam syariat. Baik. Jadi haram muqayyad dan ini nggak masalah. Baik. Udah lanjut aja karena ini sekedar wawasan aja, nggak begitu banyak ngasih apa faedah. Berikutnya yang hibah al-wajibat, kaidah yang ke-20, al-wajibat wal muharramat tatafawatu rutabuha syar'an. Kewajiban dan keharaman ya berbeda-beda tingkatannya dalam syariat. Kewajiban dan keharaman berbeda-beda tingkatannya dalam syariat dan memang seperti itu. Ya. Tentu wajib berbakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua lebih tinggi ya daripada contohnya sedekah kepada anak yatim contohnya. Berbakti kepada orang tua lebih wajib. Bertauhid, dan juga keharaman itu berbeda-beda. Kesyirikan tentu lebih parah daripada kebidahan. Kebidahan lebih parah daripada membunuh, berzina dan seterusnya. Ini jelas ya. Jadi enggak satu tingkat. Makanya kita berusaha dahulukan yang wajibnya itu lebih besar. Wajibnya lebih besar. Kebaikan pun seperti itu. Kita usahakan kebaikan yang lebih besar tingkatannya, pahalanya juga. Baik. Dalam membantu pun seperti itu. Jadi jangan sampai nanti antum contohnya sedekah sana sini ya, cari anak yatim, cari orang-orang miskin di luar sana, ternyata keluarga sendiri masih ada yang miskin. Dahulukan mereka, dahulukan keluarga. Baik, berikutnya kita langsung al-karahatu fi kalam syari' yuradu biha at-tahrim taratan wal karahatu al-istilahiyah taratan ukhra. Makna karahah di dalam nas syariat terkadang bermakna haram dan terkadang bermakna makruh dalam istilah fikih. Ya, dalam apa? Istilah fikih. Jadi ayat hibah makruh, antum jangan sampai ketika antum mendengarkan kata makruh, kariha, langsung antum bawa ke makna usul fikih gitu ya, istilah fikih. Contoh Allah Subhanahu wa taala ya, setelah menyebutkan keharaman-keharaman, Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Ya, Allah katakan semua itu adalah keburukan di sisi Rabbmu yang makruh. Maksudnya yang haram. Jadi makruh itu ada karohah gini akhi. Karohah itu ada karohah tahrim. Ini istilah ya. Ada karohah at-tahrim. Ada karaha at-tanzih. Ini istilah. Maksud karaha tahrim adalah haram. Ya, haram. Karaha tanzih maksudnya apa? Makruh. Makruh. Ini istilah. Jadi nanti kalau antum mendengar Syekh menjelaskan karohah tanzihiyah, maksudnya makruh. Makruh yang tadi kita bahas di awal, jika ditinggalkan lebih bagus, jika dikerjakan ya tidak berdosa. Nabi SAW pernah bersabda, innallaha kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Antum pernah baca hadisnya? Innallaha kariha,
Apa yang dimaksud di situ? Sesungguhnya Allah memakruhkan. Qila wa qal, katanya ya katanya gitu. Kemudian menyanyiakan harta dan banyak bertanya. Di sini kariha di sini adalah haram. Maksudnya Allah mengharamkan gitu. Allah mengharamkan. Begitu juga di perkataan para ulama mutaqaddimin ya, para ulama dahulu, mereka biasa menyebutkan haram dengan makruh. Mengistilahkan haram dengan apa? Dengan kata makruh. Itu biasa di kalangan para ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu. Baik, maka antum perhatikan ketika antum membaca nas, lihat apakah maksud kariha di situ makruh secara apa, haram, maksudnya karahatut tahrim atau karahatut tanzih, makruh tanzih. Baik, ini menuntut kita al-hibah dalam menetapkan hukum, jangan tergesa-gesa, harus pasti dulu, jelas baru. Baik, berikutnya kaidah yang ke-22, al-mandubu ma'murun bihi haqiqatan. Al-mandubu ma'murun bihi haqiqatan. Amalan sunnah pada hakikatnya sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Pada hakikatnya termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Amalan sunnah pada hakikatnya termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Nah, ini nasihat bagi orang-orang yang kalau dengar ini sunnah seakan-akan dia mendengar tinggalkan aja, kan cuman sunnah. Oh, cuman sunnah, jadi apa? Nggak dilakukan. Ada orang-orang yang semacam ini. Padahal ya hebah, kita mengetahui ini sunnah, ini wajib, supaya ketika kita tidak bisa melakukan amalan sunnah karena satu dan lain hal, ya kita nggak dapat dosa gitu, nggak masalah. Tapi kalau memungkinkan untuk dilakukan, maka kita lakukan. Karena ini bisa mengangkat derajat kita, bisa memperberat timbangan kebaikan kita. Jadi amalan sunnah itu ya diperintahkan untuk dikerjakan. Bukan, oh ini sunnah, ya udahlah nggak usah dikerjakan. Nggak gitu. Ya kan cuma sunnah gitu ya. Enggak. Kalau memang memungkinkan, kenapa enggak? Untuk tadi ya, mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Baik, berikutnya. Kaidah yang ke-23. Al-afdalu fin nadbi ikhfa'uhu illa bidalilin aw maslahatin rajihatin. Yang lebih utama amalan sunnah disembunyikan. Yang lebih utama amalan sunnah disembunyikan, kecuali jika ada dalil. Kecuali jika ada dalil atau ada maslahat. Ya, ada apa? Maslahat yang lebih kuat untuk menampakkannya. Yang lebih utama, ya, yang lebih utama amalan sunnah disembunyikan, kecuali jika ada dalil atau maslahat yang lebih kuat untuk menampakkannya. Ya, amalan sunnah yaitu afdalnya disembunyikan, itu afdalnya. Gak perlu ditampak-tampakkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Salat yang paling afdal salat seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya, kecuali salat yang wajib.
Jadi lebih sembunyi. Ini afdolnya. Supaya apa? Supaya lebih terjaga dari riya, supaya lebih terjaga dari yang merusak hati. Tapi kalau ada dalil maka ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Sholat, contohnya apa? Sholat tarawih. Baik, ini nampak kan. Sholat apa lagi? Sholat Id menurut sebagian ulama ya, sholat sunnah. Sholat Id. Baik. Sedekah sunnah ya. Afdalnya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Kecuali apa? Ada dalil atau ada maslahat. Ya, ada maslahat yang lebih besar. Maka enggak masalah. Supaya enggak dituduh ya enggak sholat sunnah paling gitu ya. Maka enggak apa-apa. Atau ada maslahat kayak sedekah ditampakkan supaya nanti diikutin orang, supaya dicontoh orang. Ya, dia berinfak supaya orang-orang mengikuti dia, mencontoh dia. Maka ini nggak masalah, tapi tetap dengan menjaga hati. Jadi ini nasihat buat kita ketika hendak melaksanakan ibadah. Yang afdal untuk amalan sunnah disembunyikan. Tapi boleh ditampakkan kalau memang ada dalil dan kalau memang ada alasan atau maslahat. Maslahat yang lebih besar. Baik. Sehingga jangan kita suudzon ya ketika ada orang menampakkan ibadah gitu ya. Bisa jadi dia lakukan itu supaya dicontoh. Baik. Ya, bisa dipahami? Baik. Berikutnya, al-mandubat awsa' min jinsil wajibat. Amalan-amalan sunnah lebih luas atau lebih banyak kelonggaran daripada amalan wajib. Amalan sunnah lebih luas atau lebih banyak kelonggaran daripada amalan wajib. Emang begitu. Jadi saking Allah tuh pengen kita memperbanyak amalan gitu ya, Allah ringankan di amalan-amalan sunnah ya, banyak kemudahan yang Allah berikan di amalan-amalan yang sunnah. Makanya di sholat sunnah boleh sholat sambil duduk meskipun tidak sakit. Kalau di sholat wajib rukun ya, sholat sunnah boleh sambil duduk. Sholat di kendaraan, sholat wajib nggak boleh kecuali darurat. Kalau sholat sunnah terserah, nggak darurat juga nggak apa-apa. Sholat sunnah nggak apa-apa di kendaraan, gitu ya. Ya dengan isyarat nanti sholatnya. Sholat puasa juga gitu. Kalau puasa sunnah terserah seseorang dia niatnya dari jam 8 kah jam 9 boleh selama belum melakukan pembatal. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh, harus dari malam. Ya. Puasa sunnah mau lanjut silakan, nggak lanjut juga silakan. Ini puasa sunnah. Ya, begitu juga sholat sunnah mau lanjut silakan, nggak juga silakan. Kalau wajib nggak? Kalau udah lanjut, nggak boleh dibatal-batalkan. Kecuali ada darurat. Jadi amalan sunnah lebih longgar, lebih banyak kelonggaran, luas daripada amalan wajib. Baik, berikutnya. Masya Allah, ini kaidahnya masih banyak kita akhi. La yalzamul mandubu bisyuru' fihi illa fi nusukain. Tidak wajib menyempurnakan amalan sunnah yang telah dimulai. Tidak wajib menyempurnakan amalan sunnah yang telah dimulai kecuali haji dan umrah. Kecuali di haji dan umrah. Tidak wajib menyempurnakan amalan sunnah
kecuali di ibadah haji dan umroh yang telah dimulai tadi ya. Tidak wajib menyempurnakan amalan sunnah yang telah dimulai kecuali di haji dan umroh. Baik udah haji, udah pernah haji gitu ya, udah pernah umroh juga, terus dia haji lagi, berarti hajinya haji sunnah saja. Jadi selain haji dan umroh, kalau kita melakukan ibadah tadi ya, kita udah sampaikan sholat sunnah contohnya, terus nggak jadi lagi capek, ya udah batalin, nggak apa-apa untuk sholat sunnah. Puasa sunnah pun seperti itu. Jadi tidak wajib menyempurnakan ya amalan sunnah yang telah dimulai, cuman lebih afdolnya disempurnakan, afdolnya diselesaikan untuk amalan-amalan yang sudah dilakukan. Tapi kita katakan tidak wajib. Antum puasa Senin contohnya, terus teman antum masak, atau teman antum ngajak, ayolah kita beli bakso nanti anak yang traktir. Antum tadi niat puasa Senin, tapi diajak makan bakso gratis, batal jalan. Enggak apa-apa. Tercela? Tidak tercela, karena terserah antum. Ya, al-mutatawwi'u amiru nafsihi, kata Nabi. Orang yang melakukan amalan sunnah, ya dia pemimpin bagi dirinya. Mau lanjut silakan, enggak juga ya terserah. Jadi tidak wajib menyempurnakan amalan sunnah yang telah dimulai, kecuali ingat pada dua ibadah, yaitu haji dan umroh. Kalau haji antum udah mulai, selesaikan. Ya harus wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan. Jadi ada dalil khusus. Bisa dipahami, akhi? Ada orang salat duha contohnya, Allahu Akbar, udah dapat 1 rakaat, terus pengen makan lagi, terus batal. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kaidahnya ini, ada kaidah lain, ma la yajibu ibtidaan la yajibu itmaman. Ma la yajibu ibtidaan la yajibu itmaman. Apa yang tidak wajib dimulai, maka tidak wajib diselesaikan. Apa yang wajib dimulai, maka wajib diselesaikan. Itu kaidah. Baik, berikutnya akhi. Terus ya. Kayak ini daurah, namanya daurah agak lama emang. Kita mulai jam berapa tadi? 4:30 ya? Ya. Antum masih kuat? Masih ya? Oke. Nanti pada Isya ada lagi. Antum harus bersabar. Baik. Minas sunnah tarku sunnah lil maslahatir rajihah. Termasuk sunnah meninggalkan suatu amalan sunnah demi maslahat yang lebih besar. Termasuk sunnah meninggalkan suatu amalan sunnah demi maslahat yang lebih besar. Baik. Jadi alhamdulillah, kadangkala kita lebih baik meninggalkan suatu amalan sunnah. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan keributan, tidak menimbulkan bentrokan. Bisa dipahami? Bukan sunnah itu yang menimbulkan bentrokan, bukan sunnahnya yang menimbulkan keributan, bukan, tapi kebodohan orang terhadap suatu amalan sunnah. Jadi termasuk sunnah Nabi adalah meninggalkan suatu amalan sunnah. Ingat, amalan yang sunnah, yang tidak wajib. Demi apa? Demi maslahat yang lebih besar. Contohnya masjid apa di sini yang besar? Masjid apa? Hah? Sabilal. Oh, ya itu. Salat pakai sendal sunnah lah. Salat pakai sendal sunnah.
Tapi antum masuk, saya mau Ahlussunnah, Salafi, pengikut Nabi, saya mau sholat pakai sendal. Gimana? Diajar, dipukuli sama orang kurang ajar ya teh. Ini orang nggak punya sopan santun gitu ya. Masjid, masuk masjid pakai sendal. Padahal apa? Sunnah. Kenapa kita tidak laksanakan itu? Demi kemaslahatan. Mensirkan bismillah itu sunnah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum bismillahnya sir, itu sunnah. Kalau antum menjadi imam di daerah yang mereka di situ biasa mendengar bismillahnya dikeraskan, ya tinggalkan sir, jaharkan saja. Enggak masalah. Karena kaidahnya apa? Termasuk sunnah meninggalkan apa? Suatu amalan sunnah demi kemaslahatan yang lebih besar. Enggak masalah. Ya. Karena jangan sampai hanya antum ingin melaksanakan amal sunnah, antum nggak lagi nanti di situ gitu. Orang nggak mau karena wah ini beda nih, ini bukan kelompok kita nih. Selama ini amalan sunnah, kalau wajib tetap nggak boleh kita tinggalkan. Maksudnya amalan sunnah. Ya. Makanya antum lihat kondisi gimana nih di tempat ini. Antum alumni AQJ terkenal hafalannya, jadi imam, di belakangnya orang-orang yang biasa jahar, dan antum baru pertama kali di situ. Orang-orang heran lah, ini bismillahnya kadada dibaca, padahal kita baca sir. Gak masalah antum baca, ya, karena mensirkan itu sunnah. Mensirkan itu apa? Sunnah. Ini termasuk sunnah. Terkadang gitu ya, meninggalkan suatu amalan sunnah demi maslahat yang lebih besar. Kayak menggerakkan tangan ini sebagian ulama mensunnahkan karena ada hadis yang diperselisihkan. Pas tasyahud. Kalau antum di samping antum enggak pada tahu ya, antum gini aja tasyahud. Selama itu amalan sunnah ya. Jadi minas sunnah tarkus sunnah li maslahatil rajihah, termasuk sunnah meninggalkan suatu amalan sunnah demi maslahat yang lebih besar. Baik, kita sampai 30 lah ya, istirahat. Oh, udah, antum harus berusaha tahan. Berikutnya akhir, ma la yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Ma la yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Suatu amalan sunnah jika tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun sunnah. Ini kayak tadi, kayak kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi amalan sunnah jika tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun sunnah. Ya, sesuatu itu pun sunnah. Jadi intinya wasilah sunnah. Ya, wasilah sunnah itu sunnah. Baik. Wasilah wajib, wasilah haram, wasilah makruh pun makruh. Nah, ini wasilah sunnah ya sunnah. Baik. Berikutnya langsung aja. Al-ibadat al-waridah ala wujuhin mutanawwi'ah yushra'u fi'luha ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifah. Ibadah yang memiliki beberapa tata cara, ibadah yang memiliki beberapa tata cara disyariatkan, ya, disyariatkan, diamalkan
seluruh variasinya gitu deh. Disyariatkan, diamalkan seluruh variasinya waktu yang berbeda. Ibadah yang memiliki beberapa tata cara disyariatkan, diamalkan seluruh variasinya pada waktu yang berbeda. Jadi ada ibadah-ibadah yang datang dari Nabi dan itu beragam. Beragam lafadznya, beragam tata caranya. Kalau ini cuma tata cara ya. Ada. Maka kita usahakan, karena ini dari Nabi, itu dari Nabi, ya kita kerjakan semuanya. Jadi kadang ini, kadang itu. Contoh ya, contoh doa iftitah. Ini kan datang dari Nabi berapa kan? Beberapa doa, beberapa bacaan. Maka kalau memungkinkan, kalau hafal ya usahakan gitu. Antum kadang baca ini, kadang baca itu, kadang baca ono. Tapi karena ini dari Nabi, itu dari Nabi, ono juga dari Nabi. Jadi ibadah yang datang dari Nabi dan beragam macamnya gitu ya, hendaknya dilakukan semua, dikerjakan semua, tapi di waktu yang berbeda. Beda. Contohnya salat maghrib ya pas iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atal masyriqul maghrib dan seterusnya. Nanti pas salat isya ya beda lagi pas iftitah atau istiftah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nanti pas subuh beda lagi contohnya. Ya beda lagi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih contohnya. Ini termasuk doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Nah udah itu juga termasuk iftitah. Jadi apa yang datang dari Nabi, ibadah yang beragam gitu ya, datangnya dari Nabi, kita lakukan. Karena ini dari Nabi, itu dari Nabi, ono juga dari Nabi. Baik. Contoh lain adzan, contohnya adzan juga kan ada adzan Bilal, ada adzan Abi Mahdhurah. Cuman dalam penerapannya kita lihat juga kondisi ya. Antum tahu kan adzan Abi Mahdhurah ada tarji'nya. Tapi nanti dah di bab fikih ya adzan antum pelajari ada. Terus kayak doa apa? Zikir pagi petang. Kan beragam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang berkeyakinan atau beranggapan bahwa zikir pagi, zikir petang itu harus dibaca dari awal sampai akhir. Siapa akhi yang mengharuskan? Kalau antum punya waktu banyak dan antum udah biasa melakukan itu, lanjutkan. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, bagus. Lanjutin sampai antum wafat. Tapi bukan keharusan. Kalau nggak ada waktu, kalau memang lagi banyak kesibukan atau ada kesibukan, baca 1-2 zikir selesai, antum sudah dikatakan zikir pagi atau zikir petang. Kenapa? Karena zikir-zikir itu datang dari Nabi, dari berbagai sahabat. Kadang Nabi baca ini, Nabi baca itu, Nabi baca. Nggak ada riwayat Nabi langsung semua baca. Cuman apa? Boleh. Ingat ya, ini anak tidak menghalangi orang yang udah biasa baca dari awal sampai akhir ya. Bagus antum baca. Tapi bagi antum-antum yang mungkin agak berat kalau zikirnya kebanyakan, ya udah baca ayat kursi, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, antum udah dikatakan zikir pagi. Baca istighfar, baca, terserah. Karena ini dari Nabi, itu dari Nabi, ono juga dari Nabi. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau nggak baca semua berarti nggak zikir pagi, nggak zikir petang. Banyak orang malas karena terlalu banyak, udah akhirnya nggak zikir sama sekali. Padahal lagi baca ayat kursi selesai, antum sudah dikatakan kan termasuk zikir. Baca ayat kursi pagi hari, khalas antum sudah dikatakan zikir pagi. Sore hari pun gitu. Apalagi kalau sana antum banyak, ya bagus. Ya. Baik. Kunut nazilah pun gitu. Kadang Nabi sebelum ruku, kadang setelah ruku. Ya, dilakukan semua. Jadi intinya ibadah-ibadah yang datang dari Nabi yang beragam bentuknya, beragam tata caranya,
maka dikerjakan semuanya di waktu yang berbeda. Cuman tadi ya terkait dengan zikir ya boleh dibaca semua. Silakan. Bisa dipahami akhi? Wah, antum aman nih, nggak ditanya-tanya nih dari tadi. Karena kita ngebut sini. Taib, al-mandubu aini wa kifai. Al-mandubu aini wa kifai. Amalan sunnah ada yang bersifat ain dan ada yang bersifat kifai. Ya. Ya, amalan sunnah juga ada yang ain. Ya antum yang ngerjain. Kayak qabliyah, ba'diyah. Ini ain ini bukan? Ain ya antum yang ngerjain. Taib. Jadi dituntut untuk dikerjakan dari setiap mukallaf gitu ya. Kemudian alhamdulillah ketika antum bersin haji, ya antum bersin ya mengucapkan alhamdulillah. Ini ain. Zikir. Itu tadi zikir pagi, zikir petang. Jadi amalan sunnah pun ada yang ain, ada yang kifai. Contoh memulai salam. Antum banyakkan nih. Terserah ngucapin salam contohnya. Salah satu dari antum duluan ngucapin. Kalau udah ada satu, sudah. Yang lain ya nggak harus gitu ya. Dan memang nggak wajib memulai salam. Baik. Jadi intinya sunnah pun ada ain, ada kifai. Baik, yang terakhir di pertemuan kali ini. Al-hajatu tarfa'ul karahah. Al-hajatu tarfa'ul karahah. Hajat menghilangkan hukum makruh. Hajat menghilangkan hukum makruh. Jadi akhi, antum sudah tahu apa itu makruh. Nah, sesuatu yang hukumnya makruh itu bisa tidak lagi dihukumi makruh, tapi mubah, boleh. Bukan makruh lagi, tapi apa? Mubah atau boleh. Kapan? Ketika ada hajat. Ketika ada hajat. Contoh makan sambil berdiri, minum sambil berdiri contohnya. Ya. Antum nggak memungkinkan untuk duduk. Contoh, nggak memungkinkan karena mungkin desak-desakan. Antum butuh minum sambil berdiri, butuh ya. Maka enggak apa-apa, bukan lagi makruh. Ketika antum ada kebutuhan, ada hajat, itu tidak dikatakan makruh lagi, tapi mubah. Ya, tapi apa? Mubah. Contoh, ketika sholat kita pakai masker contohnya, pas lagi sholat itu makruh. Tapi ketika ada kebutuhan, mungkin ya kayak kemarin corona, maka bukan lagi makruh. Bukan lagi makruh, tidak masalah. Boleh kalau memang ada hajat. Berbicara di kamar mandi, antum lagi mandi apalagi BAB gitu ya, di kamar mandi, makruh. Tapi kalau dibutuhkan enggak apa-apa. Ada kemudian antum nanya, di mana apa kunci gitu ya. Ya antum jawab. Ada kebutuhan di situ, maka enggak apa-apa. Kunci di atas lemari, antum lagi BAB, boleh enggak apa-apa. Bukan lagi makruh, tapi apa? Mubah. Jadi al-karahatu tarfa'u al-hajatu tarfa'ul karahah. Hajat atau kebutuhan menghilangkan hukum makruh. Bisa dipahami akhi? Ikhwani? Mafhum insyaallah? Baik. Oke. Kalau gitu kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.